Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah Ashabul Kahfi. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Teman-teman Tamliha lalu bertekuk lutut di hadapannya. Dua kaki Tamliha diciumi sambil berkata, "Hai Tamliha, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, baiklah engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua." "Saudara-saudara," jawab Tamliha, "baik aku maupun kalian tidak menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu, pergi kepada Raja Pencipta langit dan bumi." "Kami setuju dengan pendapatmu," sahut teman-temannya. Tamliha lalu berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil mendapat uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju, lalu berangkat berkendaraan kuda bersama-sama dengan 5 orang temannya. Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamliha berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudara, kita sekarang sudah terlepas dari raja dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar." Sahabat Pena Pencari Hikmah, mereka turun dari kudanya masing-masing, lalu berjalan kaki sejauh 7 farsakh, sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengembala menyambut mereka. Kepada pengembala itu mereka bertanya, "Hai pengembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu?" "Aku mempunyai semua yang kalian inginkan," sahut pengembala itu. "Tetapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu." "Kami sudah memeluk suatu agama. Kami tidak boleh berdusta," jawab mereka. "Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya?" "Ya," jawab pengembala tersebut. Tamliha dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, pengembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka, dan sambil menciumi kaki mereka ia berkata, "Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dahulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian." Tamliha bersama teman-temannya berhenti. Pengembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalaannya. Tak lama kemudian, ia datang lagi berjalan kaki, diikuti oleh seekor anjing miliknya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, waktu cerita Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya melonjak berdiri lagi sambil berkata, "Hai Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba sebutkan apakah warna anjing itu dan siapakah namanya." "Hai saudara Yahudi," kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberitahukan, "Kekasihku Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadaku bahwa anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Kitmir." Ketika 6 orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya, "Kita khawatir kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita." Mereka minta kepada pengembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Sahabat Pena Pencari Hikmah, anjing itu melihat kepada Tamliha dan teman-temannya lalu duduk di atas 2 kaki belakang menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. "Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian, aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Pengembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit.
Lalu bersama mereka mendekati sebuah gua. Sahabat pena pencari hikmah, pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata, apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu? Sayyidina Ali menjelaskan, gunung itu bernama Naglus dan nama gua itu ialah Wasid, atau biasa disebut juga dengan nama Khiram. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meneruskan ceritanya. Secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancurkan mata air deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua. Sedang anjing yang sejak tadi mengikuti mereka berjaga-jaga sambil menjulurkan dua kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan dua malaikat untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Suatu ketika, waktu Raja Dicyanus baru saja selesai berpesta, ia bertanya tentang 6 orang pembantunya. Ia mendapat jawaban bahwa mereka itu melarikan diri. Raja Dicyanus sangat gusar. Bersama 80.000 pasukan berkuda, ia cepat-cepat berangkat menyelusuri jejak 6 orang pembantu yang melarikan diri. Ia naik ke atas bukit, kemudian mendekati gua. Ia melihat 6 orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tertidur berbaring di dalam gua. Ia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 orang itu benar-benar sedang tidur. Kepada para pengikutnya ia berkata, kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu supaya mereka segera datang kemari. Setelah tukang-tukang batu tersebut tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jis. Jis adalah bahan semacam semen. Selesai dikerjakan, Raja berkata kepada para pengikutnya, katakanlah pada mereka yang ada di dalam gua, kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta, supaya minta tolong pada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka dikeluarkan dari tempat itu. Sahabat pena pencari hikmah, dalam gua tertutup rapat itu mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa yang amat panjang itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing. Seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya, malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah. Mari kita pergi ke mata air. Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka melihat mata air itu sudah mengering kembali, dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Sahabat pena pencari hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya, siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati benar, jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi. Tamliha kemudian berkata, hai saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi, hai pengembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah bajuku ini. Setelah Tamliha memakai baju pengembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Setibanya dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan, tiada Tuhan selain Allah. Tamliha berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-ngusap mata. Lalu ia berkata seorang diri, kusangka aku ini masih tidur. Setelah agak lama memandang dan mengamati bendera, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihat banyak orang sedang membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenal. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjajah roti, hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini? Penjual roti menjawab, Apesus. Siapakah nama raja kalian? Tanya Tamliha lagi, Abdurrahman.
Kalau yang kau katakan itu benar, kata Tamliha, urusanku ini sungguh aneh sekali. Ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku. Melihat uang tersebut, penjual roti keheran-heranan. Karena uang yang dibawa Tamliha itu uang zaman lampau yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Sahabat pena pencari hikmah, pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi, lalu berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, kalau benar-benar engkau mengetahui, coba terangkan kepadaku berapa nilai uang lama itu dibanding dengan uang baru." Sayyidina Ali menerangkan, "Kekasihku Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadaku bahwa uang yang dibawa oleh Tamliha dibanding dengan uang baru ialah tiap dirham lama sama dengan 10 dan 2/3 dirham baru." Sayyidina Ali kemudian melanjutkan ceritanya. Penjual roti lalu berkata kepada Tamliha, "Aduhai alangkah beruntungnya aku. Rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku. Kalau tidak, engkau akan kuhadapkan kepada raja." "Aku tidak menemukan harta karun," sangkal Tamliha. "Uang ini kudapat 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Dikyanus." Ternyata penjual roti itu marah, lalu berkata, "Apakah setelah engkau menemukan harta karun masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu kepadaku? Lagi pula, engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan. Padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah dengan begitu engkau hendak memperolok-olok aku?" Sahabat pena pencari hikmah, Tamliha lalu ditangkap, kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang yang dapat berpikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamliha, bagaimana cerita tentang orang ini? "Dia menemukan harta karun," jawab orang-orang yang membawanya. Kepada Tamliha raja berkata, "Engkau tak perlu takut. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku, dan selanjutnya engkau akan selamat." Tamliha menjawab, "Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini." Raja bertanya sambil keheran-heranan, "Engkau penduduk kota ini?" "Ya, benar," sahut Tamliha. "Adakah orang yang kau kenal?" tanya raja lagi. "Ya, ada," jawab Tamliha. "Coba sebutkan siapa namanya," perintah raja. Tamliha menyebut nama-nama kurang lebih 1000 orang. Tetapi tak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata, "Ah, semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang." "Tetapi, apakah engkau mempunyai rumah di kota ini?" "Ya, tuanku," jawab Tamliha. "Utuslah seorang menyertai aku." Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamliha pergi. Oleh Tamliha mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota tersebut. Setibanya di sana, Tamliha berkata kepada orang yang menghantarkannya, "Inilah rumahku." Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Ia terperanjat ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, "Kalian ada perlu apa?" Utusan raja yang menyertai Tamliha menyahut, "Orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya." Orang tua itu marah memandang kepada Tamliha. Sambil melihatnya ia bertanya, "Siapa namamu?" "Aku Tamliha, anak Palestina." Orang tua itu lalu berkata, "Coba ulangi lagi." Tamliha menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamliha sambil berucap, "Ini adalah datukku. Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dikyanus, raja durhaka." Kemudian diteruskannya dengan suara haru, "Ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, pencipta langit dan bumi. Nabi kita Isa alaihissalam dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali."
Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamliha yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamliha, raja segera turun dari kuda. Oleh raja, Tamliha diangkat ke atas pundak, sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamliha sambil bertanya-tanya, "Hai Tamliha, bagaimana keadaan teman-temanmu?" Kepada mereka Tamliha memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua. Pada masa itu kota Apesus diurus oleh dua orang bangsawan istana, seorang beragama Islam dan seorang lainnya lagi beragama Nasrani. Dua orang bangsawan tersebut bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamliha menuju ke gua. Demikian Sayyidina Ali melanjutkan ceritanya. Teman-teman Tamliha semuanya masih berada di dalam gua itu. Setibanya dekat gua, Tamliha berkata kepada dua orang bangsawan dan para pengikut mereka, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerincingnya senjata. Mereka pasti menduga Dicyanus datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu, kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahukan mereka." Sahabat pena pencari hikmah semua berhenti menunggu dan Tamliha masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamliha datang, teman-temannya berdiri kegirangan dan Tamliha dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamliha mereka berkata, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dicyanus." Tamliha menukas, "Ada urusan apa dengan Dicyanus? Tahukah kalian sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?" "Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja," jawab mereka. "Tidak," sangkal Tamliha. "Kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dicyanus sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." Teman-teman Tamliha menyaut, "Hai Tamliha, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat? Lantas apa yang kalian inginkan?" Tamliha balik bertanya, "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka. Sahabat pena pencari hikmah, mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari pintunya. Tetapi tanpa hasil, tidak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua. Pada saat itu, dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan Allah kepada mereka. Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah tempat ibadah di pintu gua tersebut." Sedang bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah biara di pintu gua tersebut." Dua orang bangsawan itu bertengkar dan setelah melalui pertikaian senjata, akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka Allah berfirman, "Dan begitulah kami menyerampakkan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, dan bahwa saat itu tidak ada keraguan padanya. Apabila mereka berbalahan antara mereka dalam urusan mereka, maka mereka berkata, binalah di atas mereka satu bangunan. Pemelihara mereka sangat mengetahui mengenai mereka. Berkata orang-orang yang menguasai atas urusan mereka, kami akan membina di atas mereka sebuah masjid." Sampai di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhenti menceritakan kisah para penghuni gua. Kemudian berkata kepada pendeta Yahudi yang menanyakan kisah tersebut,
Itulah hai Yahudi apa yang telah terjadi dalam kisah mereka. Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, apakah semua yang kuceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Taurat kalian? Pendeta Yahudi tersebut menjawab, "Ya Abul Hasan, engkau tidak menambah dan tidak mengurangi walau satu huruf pun. Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi, sebab aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah serta Rasulnya. Aku pun bersaksi juga bahwa engkau orang yang paling berilmu di kalangan umat ini." Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.